itu ada dua yang selalu bergandeng, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sehingga dalam hadis sering man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhayfahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Kenapa urusan hormat tamu, urusan baik ke tetangga, urusan ngomong yang baik, kok dikaitkannya dengan keimanan pada Allah dan hari akhir? Karena semua itu harus dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Nah, kemudian kenapa iman pada Allah dan hari akhir ini selalu bergandeng? Karena Mas Agung, iman kepada Allah dan hari akhir ini murni keimanan. Kalau yang lain ada perangkat-perangkat pendukungnya. Misalnya iman kepada malaikat. Ya, kita sadar bahwa dalam diri kita ini ada malaikat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Misalnya ketika bangun di penghujung malam, itu kata hati pertama adalah bangun ah. Cuma ada kemudian bisikan setan, oh masih pagi, akhirnya selimut ditarik. Kalau kita punya uang, pasti bisikan pertama adalah infak ah. Tapi kemudian ada bisikan kedua, loh dulu listrik belum dibayar, air naik dan segala macam. Nah, jadi ya yang membisikkan kepada kebaikan itulah malaikat. Iman kepada kitab, Al-Qur'annya ada. Sekarang sudah ada mushafnya di hadapan kita. Iman kepada Rasul, dulu para sahabat ketemu. Kalau kita sekarang ada hadis. Iman kepada takdir, kita merasakan. Ya, suatu ketika kita nyetop mobil, mobil nggak mau berhenti. Kita marah-marah, sekian menit kemudian dapat info, mobil yang tadi di stop nggak mau berhenti itu di depan kecelakaan. Baru kita sadar, oh ini ternyata cara Allah menyelamatkan kita. Jadi iman kepada takdir, yang lain itu ada perangkat-perangkat pendukung. Tapi iman kepada hari akhir itu sama dengan iman kepada Allah. Murni keimanan. Apa benar bahwa nanti itu ada kehidupan berikutnya? Apa benar bahwa nanti itu ada surga dan neraka? Apa benar bahwa nanti itu amal kita akan dipertanggungjawabkan? Semuanya murni keimanan. Oleh karena itulah ini selalu disebut secara bergandengan. Nah, memang tidak semua yang namanya keimanan itu harus ada perangkat-perangkat pendukungnya, ada empirisnya. Dengan demikian, inilah agama. Ada hal-hal yang memang harus diterima oleh keimanan, termasuk soal-soal hari akhir, soal-soal semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Namun sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang sudah mulai ada perangkat-perangkat pendukung. Mampu melacak, bukankah ada kamera? Betul. Setidaknya ini menunjukkan nanti amal antum itu akan diputar seperti itu. Dulu di masa para sahabat nggak ada kamera, tapi mereka bisa meyakini tentang kebenaran hari akhir. Kita yang sekarang sudah lihat ada kamera, ada film, sebenarnya sudah ada perangkat-perangkat. Artinya kita justru difasilitasi dengan kemudahan, semakin beriman seharusnya semakin mantap keimanan kita. Ya, sama seperti dulu. Ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, waktu itu murni menerima dengan keimanan. Karena dengan nalar bagaimana mungkin jarak Mekah Palestina yang bisa ditempuh 2 bulan dengan onta, kalau Rasulullah SAW lewat tengah malam berangkat sebelum subuh sudah kembali. Tapi hari ini bagi kita mudah menerimanya. Wong dengan pesawat biasa aja nggak sampai 2 jam, apalagi yang mengisrokannya adalah Allah. Jadi kita jawab bagi orang-orang yang seperti itu, tidak semua bicara agama itu memang mesti logis. Ada hal-hal yang harus dengan keimanan didahulukan. Baru kemudian ilmu pengetahuan, teknologi akan menyempurnakan dan mendukung keimanan kita itu.